Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251983. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Panimbang 04 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran hari ini berjalan lancar, dimudahkan, dan ilmu yang didapat bermanfaat. Baik, Bu Guru minta Mas Arul untuk memimpin berdoa. Silakan. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Arul. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen dulu. Hari ini kelas 6 berangkat semua atau tidak? Semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua, semangat semua. Bu Guru mau tanya satu lagi. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sholat subuh semua? Oke, good job. Alhamdulillah, berarti melaksanakan sholat subuh semua, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat beragama Islam. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Mbak Kalisa. Silakan Mbak Kalisa. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Kalisa. Oke, baik anak-anak, kita mulai ke pembelajaran, Iya, minggu kemarin kita sudah belajar atau membahas tentang apa ya? Materi tentang apa minggu kemarin? Hidup damai dengan saling memaafkan. Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang hidup damai dengan memaafkan. Betul. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita hari ini akan masuk ke bab 4, yaitu
materi hukum halal dan haram. Anak-anak, sebelum ke materi hukum halal dan haram, sebelum Bu Guru menjelaskan, sebelumnya Bu Guru akan memberikan pertanyaan dulu. Oke? Pertanyaan tentang materi hukum halal dan haram. Yang pertama, nanti kalau bisa menjawab langsung angkat tangan, ya. Ya, yang pertama, mengapa Islam memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum yang halal? Cung, siapa yang bisa? Oke, Mbak Inaya. Bagaimana Mbak Inaya? agar tubuh kita sehat jiwa dan raga. Oke, betul. Kenapa sih kita harus memakan dan meminum yang halal agar tubuh kita menjadi sehat jiwa dan raga? Itu salah satunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibatnya jika seseorang terbiasa mengkonsumsi yang haram? Oke, apa Mas Arul jawabannya, Mas? Kita tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pinter sekali Mas Arul, betul ya. Jawabannya adalah salah satunya ketika kita terbiasa memakan dan meminum yang haram, doa kita tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, tadi dari pertanyaan yang sudah Bu Guru sampaikan, sedikit banyak sudah memahami, sudah ada pandangan tentang materi hukum halal dan haram. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang makanan halal dan haram. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh makanan, minuman, dan perbuatan yang halal serta yang haram. Yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan diri untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang halal atau yang haram. Baik anak-anak, Bu Guru tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi hukum halal dan haram. Bu Guru minta bukunya dikeluarkan, buku materi pendidikan agama Islamnya dibuka bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram. Sudah? Oke, baik. Pengertian halal, siapa yang sudah bisa? Halal itu apa? Halal adalah, bisa? Ada yang tahu? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat untuk dimakan atau diminum ataupun dipakai. Itu halal. Sedangkan haram adalah apa? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi. Itu kemudian dasar hukum halal dan haram. Ada berapa? Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga apa? Ijtihad. Baik, untuk selanjutnya Bu Guru akan memutarkan video pembelajaran tentang materi hukum halal dan haram. Bu Guru minta anak-anak semua perhatikan, disimak dengan baik. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Ya, setelah mengamati atau menyimak video pembelajaran tadi, sudah paham apa belum materinya? Sudah paham? Paham bener ya? Masih semangat? Semangat apa tidak? Biar tambah semangat. Biar tambah semangat kita tepuk-tepuk dulu, boleh? Boleh. Tepuk
dari materi yang tadi sudah diberikan dijawab dengan baik dan benar. Nah, pinter. Baik, kasih semangat ya. Kasih semangat. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan membagikan ke beberapa kelompok. Nanti Bu Guru akan memberikan tugas anak-anak supaya membuat poster yang isinya menceritakan tentang halal dan haram, boleh makanan, boleh minuman jenis-jenisnya, kemudian hukumnya seperti apa. Oke, Bu Guru minta nanti kalian berdiskusi satu kelompok. Kemudian kalau sudah selesai, Bu Guru minta untuk dipresentasikan di depan. Paham? Paham. Kalau begitu kita bagi 3 kelompok ya. Oke? Baik, kita sekarang bagi 3 kelompok dulu. Kita atur tempat duduknya dulu. Oke, anak-anak, ini kan sudah terbagi menjadi 3 kelompok, G. Nanti setiap kelompok Bu Guru minta untuk membuat poster tentang halal dan haram. Setelah selesai, nanti dipresentasikan di depan. Bu Guru minta semuanya aktif, saling membantu, saling bekerja sama, G. Ini kelompok 1, kelompok 2, yang perempuan semua kelompok 3. Bu Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan membuat poster. Silakan. Semuanya kerjasama. Sudah selesai, anak-anak? Waktunya juga sudah habis. Berarti sudah harus selesai membuat posternya, G? Baik, bagus sekali posternya, luar biasa. Sekarang tinggal Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikan apa sih isi dari poster yang kalian buat. Kita mulai dari kelompok yang mana dulu nih? Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 Mas Arul, silakan Mas Arul maju, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, terima kasih Mas Khalid dan kawan-kawan. Kita berikan apa? Kita berikan kue. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih Mas Khalid untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok ketiga. Ya, ini dari kelompok 3. Wah, bagus sekali. Posternya luar biasa, menarik sekali ya. Ya, ini dari kelompok 3, Mbak Nara dan teman-temannya. Silakan Mbak Nara untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan poster tentang jenis-jenis makanan halal dan haram. Teman-teman, hati-hati terjebak makanan haram. Di sini kita akan memberikan contoh makanan yang halal dan haram. Contoh makanan halalnya ada buah-buahan dan ayam goreng. Sedangkan yang haramnya ada minuman beralkohol dan babi. Teman-teman, kita harus berhati-hati dalam memilih makanan. Sertifikat halal merupakan proses pembuatan yang ketat dan terpercaya untuk memastikan
produk atau pelayanan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam agama Islam. Tahapan yang harus dilalui mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pengecekan label halal. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok desa kembali ke tempat duduk. Ya, dikasih apa ya buat kelompok 3? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Oke, terima kasih luar biasa. Ketiga kelompok sudah membuat poster yang guru sampaikan tadi, yaitu materinya tentang halal dan haram, dan sudah mempresentasikannya dengan sangat luar biasa, dengan sangat keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Sudah belajar tentang apa saja? Tentang pengertian halal dan haram. Ya, dalam penerapan halal dan haram itu ada 3, anak-anak. Yang pertama yaitu penerapan dalam sikap, yang kedua penerapan dalam perilaku, yang ketiga penerapan dalam konsumsi. Yang pertama, penerapan dalam sikap, contohnya seperti apa? Membuang makanan, jangan sekali-kali membuang makanan, itu tidak boleh, karena itu perilaku ataupun sikap yang tidak dianjurkan. Kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan makanan, kita harus menghabiskannya, jangan membuangnya. Yang kedua yaitu penerapan dalam perilaku, contohnya seperti apa? Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan disebut dengan perbuatan zalim. Karena apa? Dengan membuang sampah sembarangan, itu akan merusak lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan dalam konsumsi. Nah, itu ketika kita mau mengkonsumsi makanan atau minuman, ingat, kita harus memperhatikan apakah ada label halalnya atau tidak. Baik, sudah paham anak-anak? Sudah. Baik, setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Senang atau tidak? Senang. Baik, senang ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan. Kita sudah tadi belajar banyak sekali, mulai membuat poster, mempresentasikan, itu sudah luar biasa. Untuk pertemuan yang akan datang, kita nanti akan membahas masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Iya. Oke, sebelum ditutup kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mas Arul. Silakan Mas Arul. Siap, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semuanya. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi Bu Guru minta tetap semangat, jaga kesehatan, belajar di rumah. Sholat 5 waktu jangan lupa. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum.